Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Trader Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa teknikal kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, trader, saya akan seperti biasa, saya akan memberikan sedikit masukan, gambaran, serta informasi terkini yang terjadi di pasar trading pada hari ini. Banyak sekali informasi yang akan saya bawakan kepada para trader, disertai dengan analisa teknikal, di mana dengan analisa ini saya selalu berharap semoga bisa memberikan gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Oke, trader semuanya, seperti biasa, kita langsung masuk dengan analisa teknikal kita pada hari ini, dan kita selalu mulai dari analisa teknikal kita ini, kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Trader semuanya, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini semakin hari semakin bertambah bullish, dikarenakan karena kasus kemarin hari Jumat pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell ya, di pertemuan Jackson Hole, di mana pertemuan ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap pergerakan dari indeks dolar Amerika. Dan kita tahu bahwa pergerakan indeks dolar Amerika ini pada hari ini dia mencapai nilai tertinggi yang terbaru semenjak September tahun 2002. Seperti yang kita lihat, trader, masuk pasar Asia, pergerakan indeks dolar Amerika sangat menguat, dan sekarang sudah berada tendensi hari ini, kalau kita lihat tendensi hari ini masih tetap sangat bullish ya, dimana saya mencoba untuk memberikan batas harian dari 109.047 sampai 109.352. Dia naik minggu kemarin, tutup di saat 108, sekarang 109, dan kalau kita lihat di sini, trader, dia sudah sangat naik, sangat luar biasa, menembus level dari ini saya ya, rentang harian saya. Dan kalau kita lihat, trader, tidak tertutup kemungkinan juga untuk indeks dolar Amerika ini masih bisa naik minimal ke 109.473 atau yang paling maksimal nanti di putaran 109 poin berapa nih? Oke. 109.544. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Ganti ini dulu. Oke, saya kasih warna hitam. Nah, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau apabila terjadi penurunan pada pasangan dari indeks dolar Amerika ini, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia akan turun minimal dia sampai di level sini 109.164. Jadi pada hari ini prinsipnya indeks dolar Amerika ini dia masih tetap 109 ya. Apabila dia naik dia bisa sampai ke 109.544, apabila dia turun dia bisa sampai ke 109.164. Oleh karena itu, trader tetap memperhatikan arah pergerakan. Trader bisa lihat ini ada gap terjadi, setelah itu masuk pasar, dia mulai naik sampai nilai yang paling tertinggi. Oleh karena itu, tetap trader menganalisa dan terus menganalisa. Selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, trader semuanya? Untuk pergerakan Euro USD sudah sangat jelas bahwa dengan adanya kenaikan dari indeks dolar Amerika, makanya tendensi dari Euro USD sudah sangat jelas mengalami bearish. Dan kalau trader lihat di sini sudah sangat jelas ya, bearish yang terjadi sangat kuat ya. Walaupun dia udah sampai, kalau kita lihat ya, dia udah sampai di titik 30 sini. Artinya kemungkinan besar mungkin besok atau lusa dia udah bisa naik lagi ke atas, tapi kita tidak tahu karena besok atau lusa ini banyak sekali berita-berita ekonomi yang terjadi. Kita lihat di sini, trader, dengan kenaikan yang sangat dahsyat ini ya. Nah, dengan kenaikan yang sangat dahsyat ini, ya kita bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada saat ini menjelang masuknya pasar Asia, kita bisa lihat. Kalau kita lihat di time frame lebih pendek, dia udah sampai di titik level support di sini. Artinya kemungkinan dia bisa sangat kuat naik, dan oleh karena itu saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa apabila dia nanti terjadi kenaikan dia itu paling tertinggi sampai di 0.99556. Dan apabila dia masih turun lagi, sudah tentu penurunan dia itu ya minimal sampai di 0.9958. Itu adalah nilai yang paling rendah
Tapi kalau menurut saya, dia masih sekitar, dia akan bergerak cuma di seputaran sini. Ini dia. Nah, saat 0.99075 sampai 0.99556. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia. Pergerakan pound sterling, prinsipnya pergerakan pound sterling ini dia sama dengan pergerakan dari euro USD. Ya. Tapi ingat, hari ini pound sterling libur karena dari kalender ekonomi hari ini ada libur di kalender ekonomi. Pada hari ini prinsipnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mempengaruhi yang lain-lain, tapi yang pasti di Inggris terjadi hari libur ya, hari libur kalau nggak salah. Hari ini di kalender ekonomi Inggris Raya hari libur bank. Ini trader bisa lihat di sini hari libur bank ya. Ini harap diperhatikan, sabar saya tunjukin dulu supaya jelas ya. Oke. Nah, trader bisa lihat hari ini adalah hari libur bank yang terjadi di Inggris. Harap diperhatikan, hari ini beritanya tidak terlalu menguat. Nanti besok baru benar-benar beritanya mulai muncul lagi. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke. Sekarang kita bisa lihat di sini untuk pound sterling uncle saham dolar. Kita bisa lihat sini. Pergerakan yang sudah sangat menurun, sangat luar biasa, dan kalau menurut saya dia sudah sampai di level yang paling terendah di sini ya. Titik support di mana saya pasang rentang harian dari 1.16523 sampai 1.17349. Saatnya mungkin ya dia akan mengalami kenaikan, dan kalau dia mengalami kenaikan harap diperhatikan oleh para trader semua bahwa kenaikan dia yang akan terjadi ini paling maksimal menurut analisa saya dia akan sampai di level 1.17150 dengan risk esensial bahwa apabila masih terjadi ini adalah koreksi dan terjadi penurunan. Menurut analisa saya penurunan dia itu sampai di 1.16320 ya. Kita jangan berbicara sampai di level sini dulu. Ini terlalu jauh. Menurut saya dia paling dekatnya itu dia akan bergerak di antara sini sampai di daerah sini. Ya, di antara 1.17150 sampai 1.16320. Itu adalah level yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas semuanya bahwa pergerakan gold hari ini dia semakin hancur lebur. Turun dan turun lagi trader. Dia sudah sampai ke 1721. Ini penurunan yang sangat dahsyat ya, karena disertai dengan kenaikan dari indeks dolar Amerika. Kalau trader lihat dia sempat menuju 1722 malahan ya. Sempat 1721 tapi sekarang dia udah agak sedikit kenaikan 1722. Dan kalau menurut analisa saya, dia ini memang udah sampai di titik yang paling terendah dan dia siap-siap naik dengan asumsi bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi itu sampai di 1734. Ya, tapi menurut saya itu terlalu tinggi sekali sebenarnya. Ya, tinggi sekali. Dan kalau dia terjadi penurunan yang paling tertinggi menurut saya sampai di 1719. Kita jangan lihat sampai di sini masih terlalu jauh ini. 1712 itu sebenarnya jauh, tapi saya lebih berasumsi bahwa kenaikan dia itu sampai ke 1734 apabila terjadi titik yang paling tertinggi, dan penurunan yang paling rendah adalah 1719. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini dia. Nah, oke. Ini adalah arah pergerakan. Saya tidak mau sampai di sini terlalu jauh. Saya lebih berasumsi bahwa 1719 adalah nilai yang paling terendah. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin? Ya. Untuk pergerakan Bitcoin sudah sangat jelas Bapak Ibu semuanya. Tendensi Bitcoin hari ini menurun, sempat menyentuh 19.432 ya. Sekarang agak sedikit mengalami kenaikan, dan kalau trader bisa lihat di sini kenaikan dia, kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik sebenarnya nih, dan menurut saya dia masih bisa naik minimal sampai di level sini. Masih bisa naik dia. Tapi harap hati-hati bahwa dia akan coba mundur ya, turun, dan menurut analisa saya turun dia itu tidak terlalu jauh banget. Turun dia itu palingan sampai level yang paling terendah itu di 1954 sampai 1981 adalah
batas yang terjadi pada Bitcoin pada hari ini. Ya, ini adalah analisa saya ya. Oke. Trader Indonesia ya. Demikianlah analisa yang coba saya bawakan buat para trader semuanya ya. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bisa membantu trader dalam menganalisa kembali serta memasuki pasar hari ini. Akhir kata saya ingin mengundurkan diri. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ciao!